Moshi Moshi, selamat datang di YouTube channel Miss Hana Sora, channel keduanya Sora untuk membacakan kartu tarot. Apa kabar kamu hari ini? Semoga pastinya kamu baik-baik saja dan selalu dalam keadaan positif. Hari ini kita mau lagi pembacaannya, namun untuk kamu yang belum subscribe YouTube channelnya Sora, silahkan di subscribe. Untuk yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Hari ini kita akan membahas tentang sebuah tema, yaitu tak bisa lagi abaikan koneksi telepati kalian terlalu kuat. Tak bisa lagi abaikan koneksi telepati kalian terlalu kuat. Sora akan mengingatkan lagi bahwa pembacaan untuk banyak orang belum tentu cocok sama kamu, belum tentu resonate sama kamu, ya. Jadi kalau nggak cocok santai aja, masih ada video-video lain yang bisa kamu tonton pastinya ya teman-teman. Dan kamu juga bisa banget personal reading kalau kamu tak mau di Instagram Sora @sora_tarot. Yuk kita lihat dulu ada energi apa ya yang membuat tak bisa lagi abaikan koneksi telepati di antara kalian terlalu kuat. Yang pertama, teman-teman, ya. Di sini adalah situasi dimana kalau Sora lihat, ya, ada perasaan yang semakin dalam, ya, semakin diabaikan, tapi sesungguhnya perasaan itu semakin lama semakin kayak bertaut, gitu ya. Ini berhubungan dengan kayak situasi dimana semakin dia abaikan, semakin dia itu justru kayak mau tahu, gitu ya. Semakin diabain, tapi di satu sisi semakin kepo sama energi dari koneksi kalian. Jadi kayak ada berusaha diabaikan, tapi semakin diabaikan, semakin dia itu semakin mau tahu, gitu ya teman-teman. Koneksi ini sebenarnya apa sih? Karena sebenarnya koneksi ini sangat-sangat bisa dirasakan oleh batin dan oleh perasaan. Salah satunya koneksi telepati ini berhubungan dengan rasa aman dan nyaman, ya. Jadi mungkin banget ya, ketika hubungan kalian itu bermasalah, gitu ya, dia itu akan merasa tidak aman atau merasa insecure atau merasa gelisah. Begitu juga mungkin sebaliknya kamu ya teman-teman. Jadi kayak nggak gimana ya, awalnya tidak disadari oleh dia, atau mungkin awalnya tidak disadari oleh kamu, tapi semakin kayak tereksplor, semakin kelihatan kayak oh gitu ya, semakin aku lihat semakin dalam nih, ternyata ada koneksinya di dalam, gitu ya. Kenapa? Karena kalau semakin diabaikan, semakin merasa gelisah, semakin malah kepengen dikorek atau pengen tahu lebih jauh ya teman-teman. Koneksi dari telepati batin ini juga adalah sesuatu yang seperti tersembunyi ya, selama ini dikubur mungkin oleh kamu atau dia, gitu ya. Kalian tuh sebenarnya koneksi ini sangat kuat sekali. Di sini ada tulisannya hidden treasures. Jadi sesuatu yang berharga tapi disembunyikan, gitu ya, ditekan. Jadi mungkin dia itu mengabaikan, dia itu denial, atau mungkin juga kamu ya, kamu sebenarnya punya telepati batin sama dia, tapi kamu tuh berusaha ya sudahlah aku kubur saja, karena mungkin dia tidak peduli, karena mungkin dia tidak mau merespon kembali ya. Jadi kayak padahal pada kenyataannya sehari-hari sebelum-sebelumnya ya, pada prakteknya di lapangan, bahasa kerennya Sora, ya memang sudah terlihat di situ telepatinya. Sebenarnya sudah banyak pembuktian sebelumnya. Ketika dia mencari kamu, kamu juga mencari dia pada saat yang bersamaan. Ketika dia mau chatting kamu, kamu udah chatting dia duluan, atau sebaliknya. Ketika kamu lagi sakit, dia juga mungkin banget sakit. Ketika dia nyariin kamu, kamu juga nyariin dia. Ini ya, sesuatu yang terkoneksi seperti itu. Nah, salah satunya ini semua terjadi adalah karena memang ada energi dari manifestasi. Ya, entah manifestasi kamu atau manifestasi dia yang kuat untuk hubungan ini tetap terkoneksi dan terhubung, gitu teman-teman ya. Dan koneksi telepati ini muncul dan hadir dari sebuah keniatan hati dan ketulusan hati yang terdalam. Di sini ada purity ya teman-teman, yang mana telepati ini adalah sesuatu yang membawa perasaan ketenangan, perasaan kedamaian, perasaan merasa dicintai, perasaan aman. Jadi karena di sini ada kenyamanan yang besar itu, maka di sini jugalah ada situasi ketulusan yang diberikan, gitu ya, dari niat hati yang dalam, gitu ya. Makanya bisa membuat koneksi ini terhubung dan kuat. Ya, jadi sebenarnya sudah terjalin, tapi sering sekali tidak dianggap lah ya, dalam tanda kutip ya. Nah,
Koneksi ini semakin terbangun dan semakin kuat berjalan dengan waktu, gitu ya. Karena di sini ada situasi di mana adanya saling fokus, ya. Kamu dan dia itu saling fokus satu dengan yang lain, ya. Mungkin dia fokus ke kamu, kamu fokus ke dia sebelumnya, gitu ya. Dan di sini ada energi pengorbanan. Artinya terciptanya energi telepati ini juga adalah tercipta melalui proses panjang, ya. Jadi hari ini adalah untuk kalian-kalian yang sudah banyak melewati mungkin waktu, melewati banyak pengorbanan. Jadi banyak pengorbanan yang sudah kamu berikan untuk dia, determinations, ya. Pengorbanan mungkin secara tenaga, finansial, waktu, ya. Jadi kalau untuk yang belum, ya mungkin ini bacaan bukan untuk kamu, tapi di sini jelas ada energi dari pengorbanan, makanya saling terhubung dan terkoneksi. Karena gini, pikiran bisa membohongi, tapi hati tidak bisa memungkiri, ya. Di sini juga koneksi batin dan telepati ini adalah sebenarnya energi yang saling mendukung dan saling menyupport, ya. Jadi ada di sana dia energi itu, kamu menyupport dia, dia menyupport kamu, ya. Dan di situ adalah ada energi keseimbangan, teman-teman, ya. Jadi adanya telepati ini sebenarnya ada tujuannya. Salah satunya adalah membawa keseimbangan untuk kalian berdua. Jadi sebenarnya kalau nggak ada telepati ini akan terasa tidak ada perasaan yang tenang, ya. Kalau Sora lihat, ya. Makanya seperti sekarang ada perasaan yang sebenarnya ada kegelisahan, ya. Jadi telepati ini pun ada sebenarnya tujuannya, yaitu salah satunya membuat support, membuat kenyamanan, ya. Dan di sini semakin dia berusaha menghindari, tapi energi itu terbangun dari atas kesabaran dan kebaikan hati, gitu ya. Karena di sini ada kata-kata patience and kindness. Jadi terbangun dari kebaikan hati, terbangun dari kesabaran, gitu ya. Terbangun dari kelembutan, gitu ya. Keinginan baik. Jadi gini, koneksi batin dan telepati yang terjadi sekarang di antara kamu sama dia pun bisa terjalin, ya. Karena adanya suatu energi yang positif. Jadi energi yang membawa kepada kelembutan dan kenyamanan. Energi yang juga berisi energi positif, teman-teman. Nah, energi positif ini yang akhirnya membawa angannya dia kepada kerinduan kepada kamu, khayalan kepada kamu, fantasi kepada kamu, imajinasi ke arah kamu, ya. Jadi kayak energi koneksi ini sebenarnya membuat dia itu ngerasa nyaman sebenarnya, ya. Ngerasa kayak setiap waktu yang kalian habiskan sama-sama, kebersamaan kalian itu adalah segala sesuatu yang membawa dia itu untuk dinikmatin, teman-teman. Nah, koneksi telepati ini juga membawa dia sebenarnya untuk terarah dan terfokus ke kamu, ya. Jadi di sini energi telepati atau koneksi ini sebenarnya adalah sebagai suatu motivasi untuk bisa terhubung dan terkoneksi, ya. Jadi kayak untuk semakin memperkuat bahwa selama ini pertanda yang dia rasakan, gitu ya, melalui mimpi, melalui simbol-simbol di sekitar dia, itu semua adalah sesuatu yang nyata. Jadi gini, karena di sini mungkin banget ada satu ego kesombongan di sana yang kayak masa sih koneksi ini seperti ini? Oh, ternyata tidak, gitu ya. Di sini berisi energi kedamaian, energi dia dipaksa harus merendahkan hati, gitu ya. Tidak boleh pride dan sombong, bahwa ya memang benar energi ini adanya, gitu ya. Dan energi ini tuh semakin dihempas, semakin bertahan, ya. Jadi kayak di sini adalah sesuatu energi yang terhubungnya itu kuat, meskipun telah kalian mungkin nggak komunikasi, mungkin kalian ada hubungannya apapun situasi hubungan kalian pada saat ini, tapi di sini energi ini terus bertahan melewati berbagai musim, berbagai waktu, berbagai situasi dan keadaan, ya. Dan sebenarnya energi ini adalah energi yang banyak mengajarkan dia tentang suatu rasa bersyukur, rasa bahagia, kayak gitu ya. Jadi mungkin banget sekarang tanpa adanya energi koneksi sama kamu, kebahagiaan itu mungkin terkikis, rasa bersyukur itu juga mungkin enggak ada, ya. Kita sekarang coba lihat, teman-teman. Sebenarnya ada energi apa di dalam hubungan kalian pada saat ini? Aku coba lihat, ya. Ada energi apa pada hubungan kalian saat ini? Bentar ya, aku siapin dulu kartunya. Ada energi apa pada hubungan kalian pada saat ini? Ada
situasi seperti apa. Teman-teman, di sini ada situasi di mana terjadi percabangan pikiran, percabangan hati, ya, kebimbangan, kegalauan, memilih jalan lain, kabur, memilih opsi lain, ya. Di sini adalah energi yang kena tanggung kalau anak zaman sekarang bilang, ya. Dibilang masih sayang ya masih, dibilang mau lepasin juga kok kayaknya berat, energi yang serba bingung, bimbang. Dari kemarin selalu energi bimbang ya. Memang ya, kalau Sora lihat ini memang dipengaruhi juga oleh lingkungan dan keadaan kita. Semakin ke sini kita bisa melihat bahwa pengalaman kita, trauma kita, situasi dan keadaan di sekitar kita yang serba nggak pasti gitu ya, membawa kita tuh semakin bimbang dan semakin takut gitu ya. Itu memang kenyataan yang ada. Kenapa? Karena segala sesuatu tuh di sekitar kita ternyata berubah sangat cepat. Jadi kita makin gak yakin nih sama suatu kepastian. Itu apa adanya ya. Hubungan yang penuh dengan kebimbangan dan hubungan yang banyak masalah yang di sana sini gitu ya, kalau Sora lihat ya. Sebenarnya mungkin bukan masalah yang kecil, bukan masalah besar awalnya, tapi karena ditumpuk jadi besar lama-lama ya. Di sini dari bimbang, bikin stres, bikin khawatir karena nggak jelas, karena bikin nggak nyaman kayak gitu ya. Di sini juga ada yang punya masalah dengan anxiety. Mungkin dia punya masalah dengan ketidaktenangan dirinya dia. Gampang stres kayak gitu ya, teman-teman. Dan di sini adalah masalah tentang kemandirian. Jadi memang sangat mungkin banget kamu berdealing dengan seseorang yang mungkin pada saat ini juga belum siap untuk mandiri. Secara apa? Secara ekonomi, secara pemikiran, secara pengambilan keputusan ya. Mungkin kamu berdealing sama seseorang yang terlalu, bukan nggak boleh ya dipengaruhi sama keluarga, tapi mungkin terlalu banyak disetir sama keluarga, terlalu banyak disetir sama temennya. Terus habis itu juga mungkin secara finansial masih disupport, dikasih sama mbaknya, kakaknya, kayak gitu ya. Jadi ini adalah sesuatu yang memang ngomongin soal ketegasan. Ya, dan di sini memang ada sesuatu tentang keterbukaan, ya. Jadi mungkin banget banyak hal yang kamu merasa dia itu penuh dengan rahasia, dan sikap bimbang ini menunjukkan soal keterbukaan. Jadi mungkin nggak nyaman ya ketika dia nggak terbuka, itu jadinya bikin stres, jadinya bikin jadi paranoid. Apakah mungkin ada yang lain, ada ada ini, ada itu, gitu ya, yang akhirnya mengambil pada suatu jalan. Ya sudahlah, kalau gitu kita sendiri-sendiri dulu. Jadi ini ada sikap dia menjaga jarak, kamu juga, karena kalian tuh sebenarnya sama-sama bimbang dengan ketidakjelasan ini ya, teman-teman. Tuh. Kayak seperti kita tuh diem-dieman, kalian tuh diem-dieman, mau jalannya ke depan seperti apa untuk jangka panjang. Karena di sini mungkin banget belum ada arah agenda yang jelas. Jadi ya udah deh, jalan-jalan aja. Setiap kali ditanya, aduh kenapa sih ini arahnya membingungkan, nanti ngeles ini, nanti ngeles itu. Ya jadi kayak setiap kali ada masalah ya solusinya dengan ngeles gitu ya. Artinya nggak diselesain, ambil jalan lain gitu ya. Apa yang dia rasakan ketika koneksi ini menguat? Apa yang kira-kira dia rasakan, teman-teman? Nah, dia merasakan banget kok. Ini jelas koneksi secara spiritual. Dia lihat betul dan dia rasakan dengan benar-benar. Koneksi ini koneksi yang sangat kuat secara spiritual, dan semakin hari semakin kuat ya. Dan di satu sisi dia tuh sebenarnya terbelenggu loh, teman-teman, dengan situasi seperti ini. Ini sebenarnya menjadi sesuatu yang dia mau hempas tapi nggak bisa. Tapi di satu sisi ini adalah juga koneksi yang kamu dia ngerasain, ini adalah sebuah situasi yang harus adanya suatu keyakinan atau adanya suatu faith gitu ya, keyakinan atau keimanan. Ini antara mau terima atau enggak, mau denial atau enggak gitu ya. Perasaan dia ke kamu gimana? Kamu ke dia, Di sini teman-teman, kalau Sora lihat ya, banyak dari kalian itu yang masih berharap adanya komunikasi kembali, terhubung kembali. Karena di sini mungkin banget kalian itu merasakan kok, bahkan kalian lebih dulu yang merasakan bahwa telepati batin ini ada komunikasi secara batin dan jiwa. Ya, dan ini yang sebenarnya kalian tuh pingin kayak yuk terhubung lagi, yuk terkoneksi lagi. Ada telepati batin apa yang dia rasakan? Secara emosi, dia bisa melihat bahwa sangat mendalam kalian terhubung ya. Jadi emosi dia mungkin banget jadinya naik turun, terswing ya, teman-teman.
Dan di sini ada energi dari sebuah cinta yang sejati, cinta yang tulus, kasih sayang. Ya, itu yang benar-benar dia rasain di koneksi telepati. Jadi sangat mungkin banget nih telepati yang terjadi sekarang, kamu bisa ngerasain emosi dia, dia bisa ngerasain emosi kamu. Itu satu. Yang kedua, ini masih sangat terasa sekali rasa cinta dari kamu ke dia dan rasa cinta dia dari dia ke kamu ya. Terlepas dari memang kalian saling berdiam diri, tapi rasa cinta itu masih tersalurkan dan masih terkoneksi. Nah, tuh. Dan hati itu tidak bisa dibohongi, ya. Hati itu terhubung, hati itu saling mencari-cari, hati dia sama hati kamu itu ngonek ya bahasanya seorang. Dan sebenarnya dari batin terdalam itu adalah ada signal untuk berkoneksi kembali, untuk terhubung kembali ya teman-teman. Dan telepati jiwa ini membuat perasaan dia yang tadinya dia nggak yakin, dia ragu-ragu apakah ini benar, apa dia mau coba denial, sekarang ternyata semakin kesini semakin terlihat dengan jelas gitu ya. Kalau ada energi di sini dia sebenarnya takut kehilangan kamu ya. Energi takut kehilangan kamu, energi dorongan cinta untuk bertemu, dorongan cinta untuk bersatu, dorongan cinta untuk mengalahkan segala masalah yang ada. Karena sedalam-dalamnya apapun yang dia omongin sebenarnya di batin terdalam dia masih cinta sama kamu. Masih ada perasaan di sana. Kita lihat ya, ada pesan batin apa yang sesungguhnya dia rasakan di telepati ini. Yang pertama, teman-teman sebenarnya dia tuh tanpa kamu, dia itu merasakan bahwa dia kangen sama mata kamu, pandangan kamu yang indah banget ya. Dan dia itu masih ada energi tergila-gila sama kamu. Dan sebenarnya dia merasakan telepati batin ini, kamu ke dia, dia ke kamu. Kalau kalian itu sebenarnya ingin menghabiskan waktu sama-sama. Ya artinya kepingin masa depan itu ada kebersamaan lah. Ya. Karena selalu ada kupu-kupu di dalam perutnya, ada perasaan gugup, nervous, kepikiran ketika dia mikirin kamu, terlepas dari apapun itu. Dan sebenarnya walaupun tidak dia akui dengan kata-kata gitu ya, kamu itu lebih indah daripada apa yang sama ini dia pikirin. Dan hidup dia, ada kamu sama nggak ada kamu tuh beda banget. Dan semenjak kamu masuk dalam hidup dia, segala sesuatu berubah teman-teman. Ya. Dan dia sangat-sangat teringat dan sangat-sangat menyukai setiap kenangan yang dia habiskan sama kamu. Kenapa sih di sini ada keraguan, ketidakyakinan yang tadi selain banyak pengaruh ya teman-teman. Di sini juga ada sisi dia itu belum siap sepertinya untuk jujur dan terbuka ya. Karena mungkin dia takut tidak diterima. Di sini dia juga kalau Sora lihat masih ada keluarga yang mungkin ya, keluarga kamu atau keluarga dia nggak setuju, atau di sini juga ada masalah dia belum stabil teman-teman, belum siap. Kalau Sora di sini mungkin belum punya tempat tinggal sendiri gitu ya. Dan dia sekarang tuh teringat terus ketika pertama kali kalian ketemu ya. Jadi memori-memori kenangan dari pertama ketemu tuh keluar semua gitu ya. Dan sekarang dari telepati itu muncullah satu perasaan dia itu pingin menua sama kamu. I want to grow out with you. Artinya di sini ada energi dari seseorang yang kayak kepingin nih ada kamu dalam masa depannya. Dan sekarang dia baru merasakan yang tadi Sora udah bilang, gak ada kamu tuh dia ngerasa gak tenang, gak nyaman, dia butuh kamu. Dan kamu salah satu energi cahaya buat dia. Jadi gak ada kamu, itu seperti gak ada cahaya dalam hidupnya dia. Gitu. Dan meskipun kalian berjauhan, energi kalian selalu terasa sangat dekat satu dengan yang lainnya. Dia terbayang-bayang terus ketika kamu ketawa, ya, itu keingetan terus, ya. Tawa kamu tuh jadi candu buat dia. Dan dia merasa bahwa sebenarnya ada kamu tuh di dalam hidup aku itu adalah merupakan salah satu anugerah terbesar. Ya, anugerah terbesar dalam hidupnya. Dan di sini ada energi. Dia tuh sangat kangen untuk bisa ada pertemuan fisik, pengen meluk kamu, pengen nyium kamu, bisa memegang tangan kamu lagi, gitu ya.
Yang dia inginkan ke depannya sama relationship ini, apa yang dia inginkan ke depannya? Teman-teman, dia ingin sebenarnya ada satu ikatan kembali. Ya, kenapa? Karena memang ya, walaupun dia hindari, itu ikatan akan semakin kuat hari demi hari. Karena jiwa saling terhubung dan saling terkoneksi. Yang akan terjadi ke depannya di antara kalian. Ada moon, lihat deh. Intuisi kalian sebenarnya sudah tahu di sini ada kereta yang bergerak. Jadi kalian sebenarnya sudah tahu bahwa pada akhirnya orang ini akan datang ke kamu, teman-teman. Ada energi pergerakan, ya. Ada energi pergerakan yang akan jadi kunci utama. Jadi ini udah jelas. Kedepan yang akan terjadi ada energi yang bergerak. Ada intuisi kamu bahwa di sini akan ada solusi, akan ada jalan keluar, akan ada pertemuan kembali, dan ada ketetapan di sana. Artinya apa? Di sini ada hubungan yang nanti ya ketika datang kembali ada jalan keluar dan sebagainya. Ini adalah hubungan yang akan stabil. Hubungan yang akan menetap gitu ya. Yang akan terjadi dalam relationship ini. Hubungan stabil, hubungan menetap, dan di sini ada energi hubungan dari stability itu. Stability tulisannya. Nggak tahu kamu bisa baca nggak? Ada tulisannya stability. Walaupun memang di sini ada suatu proses disiplin, artinya ada proses membangun, ada proses buat fokus kembali. Itu yang kalau Sora lihat di sini ya. Karena di sini memang ada energi di mana dia itu masih mau tahu soal kamu, dan dia punya energi di mana akan membuat relationship ini lebih berjalan atau lebih berkembang ke depannya. Sora, kapan dong ya orang ini akan datang gitu ya. Kita coba lihat ya 3 kartu aja. Kapan. Yang pertama ada energi besok. Wow, mungkin di besok sudah mulai ada yang stalking, nanya-nanyain kamu. Hari ini, wow, cepat sekali energinya. Ada yang hari ini, ada yang besok, mungkin sudah mulai ada kabarnya ya. Dan ada energi di bulan September. Ya, di antara 3 opsi ini kalau yang Sora lihat. Sekarang kita mau coba lihat astrologi yang terungkap. Di sini bisa setelah astrologi dia, bisa astrologi kamu ya teman-teman. Dicek Sun, Moon, Rising atau Venus-nya. Tapi di sini ada harapan kebahagiaan yang mungkin datang sih kalau Sora lihat. Sagittarius, Gemini, Leo, Taurus, Capricorn, Cancer, Aquarius, dan Libra. Dicek ya Sun, Moon, Rising, Venus atau sifat dari astrologi itu sendiri. Dan kita mau coba lihat sekarang untuk alfabet yang terungkap. Nah, alfabetnya kita ambil dulu. Oke. Aku susun sambil aku izin promo. Teman-teman yang kepingin personal reading silakan di Instagram Sora @sora_tarot, atau teman-teman yang kepingin belajar atau beli alat pembacaan dan sebagainya silahkan ya. Oke, MBH, MI, CWPOV, XRH, XGG. 1, 2, 3 pause. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Kalau ada kekurangan atau kesalahan kata, Sora minta maaf. Sora doakan yang terbaik untuk kamu ya. Sampai kita ketemu lagi di video yang berikutnya. Mainlah ke channel pertama Sora di Sora yang Tarot. Bye bye.